Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepadamu, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan firman Allah juga yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus bilang, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ambil Yesus dalam hidupmu dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita sehingga kita dalam perjalanan hidup ini tetap mengalami kemenangan, tetap mengalami penyegaran dari Tuhan dalam mengalahkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih karena kami tahu kasih-Mu begitu besar bagi kami. Dalam nama Yesus kami mau terima kasih itu dengan cinta, dengan kasih juga. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kita akan buka Yohanes 3 ayat 16 dan ini ayat yang sudah tidak asing ya. Yang hampir setiap hari, tetapi baru kali ini saya membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, tema kita adalah kasih Allah yang besar. Jadi kasih Allah yang besar itu pertama tugasnya itu adalah menjangkau. Jadi kalau kita bicara soal Injil ya, ini fokusnya kepada ayat ini, di mana kita melihat bagaimana kasih Allah yang besar, bagaimana Dia menjangkau orang-orang yang terhilang, menjangkau orang-orang yang berdosa, menjangkau orang-orang yang berada sedang tinggal dalam dunia kejahatan, baik itu bandit, baik itu kriminal, baik itu orang-orang pendusta, baik itu penipu, pembohong, baik itu orang-orang yang melakukan kejahatan, yang merencanakan kejahatan, dan yang baik itu para pejabat-pejabat korup dan lain sebagainya. Apapun, siapapun dia, Tuhan mampu menjangkau hidupnya. Bahkan firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita tahu isi seluruh dunia ini dengan berbagai tipe, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai kaum, berbagai agama. Tuhan katakan Dia menjangkau setiap manusia. Untuk apa? Diselamatkan. Itu sebabnya yang kedua, kasih Allah yang besar itu untuk menyelamatkan. Jadi yang diselamatkan itu siapa? Ya tentunya orang yang menyambut Dia, orang yang percaya kepada Dia, orang yang bertobat, orang yang melakukan firman Allah. Dan nggak mungkin dong orang-orang yang tidak percaya itu, yang menghujat, yang menghina, yang mengolok-olok setiap hari, mereka akan diselamatkan. Nggak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang harus percaya kepada Tuhan, harus orang yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan dan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi mau saya katakan, Dia tidak pernah membeda-bedakan. Mau ganteng, mau cantik, mau jelek, mau kulit apapun kita, putih, hitam, coklat, apapun itu.
dari berbagai suku bangsa Indonesia, China, Arab, suku Batak, dan berbagai-bagai suku di dunia ini. Dia mau selamatkan. Itu sebabnya Alkitab katakan nantinya suku, kaum, dan bangsa ya akan ada mewakilinya masuk dalam sorga yang mulia itu. Karena setiap kaum, setiap suku, setiap ras akan ada yang percaya kepadanya. Dan itulah sebabnya setelah dia menyelamatkan, ini yang perlu ya diam di situ, nggak stagnan di situ. Karena saya kagum kepada Tuhan itu karena apa? Dia bukan bukan self center ya, bukan berpusat pada dirinya sendiri. Kasihnya itu tidak berpusat pada dirinya sendiri, tidak. Tapi berpusat kepada manusia, di mana manusia yang seharusnya dibinasakan, tapi dia tidak rela, tidak mau, terkecuali manusia itu menolak. Jadi yang ketiga adalah kasih Allah yang besar itu memberi. Memberi apa? Memberi anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya diselamatkan. Iya, jadi dia memberi. Yesus itu memberi nyawanya bagi dunia ini, bagi orang berdosa, bagi setiap kita, sekali untuk selama-lamanya. Dia memberi, kasihnya memberi. Jadi kalau ada orang mengasihi tidak pernah memberi, big question mark. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang yang mengasihi tidak bisa tidak memberi. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kasih itu mengajar pengampunan, kasih itu belajar memaafkan orang, mengampuni orang dan lain sebagainya. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Bukan berarti membiarkan mereka untuk terus hidup di situ, tidak. Dia memberi. Kasih Allah yang besar itu memberi. Memberi apa lagi? Memberi cinta sejati. Wah. Jadi kita tidak akan pernah mengalami cinta sejati kalau kita sendiri tidak pernah menikmati cinta sejati. Cinta sejati yang sejati-jatinya adalah di dalam Yesus. Dia berkorban hanya untuk saya dan saudara. Dia melakukan yang terbaik hanya untuk saya dan saudara. Dia memberikan surganya hanya untuk saya dan saudara. Dia nggak berikan surga itu kepada setan. Dia nggak berikan surga itu kepada iblis. Dia tidak berikan itu kepada antikris. Dia tidak berikan itu setan dikuasai oleh kerajaan kegelapan, kerajaan setan. Nggak diberikan itu. Hanya orang-orang yang percaya kepada yang taat dan melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir yang diberikan kepada kita adalah hidup yang kekal ya. Jadi bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Simpel kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi tidak berhenti di situ. Jadi kadangkala orang-orang di luar sana yang bahwa dikatakan Alkitab ini sudah palsu, bukan firman Allah, bukan apalah, terserah mereka lah ya. Mau apapun katanya, karena bukan sentralnya, bukan tokoh langsungnya, karena Yesus itu bukan Tuhan. Kok mereka yang menentukan? Memangnya mereka siapa? Orang berdosa menganggap orang lebih hebat. Iya kan? Orang berdosa
menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan, merendah-rendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan, meragukan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Aneh. Tapi kamu akan kehilangan kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu hanya ada pada Yesus. Mau apa kata orang silakan. Mau Yesus itu dia katakan bukan Tuhan, dia nggak butuhkan engkau untuk mengakuinya bahwa dia ada Tuhan. Dia tidak butuhkan engkau untuk menyembah dia, nggak dia butuhkan engkau. Yang tidak mempercayai, dia tidak butuhkan engkau. Tapi kasih sejatinya akan terus diperlakukan kepadamu sampai pada engkau menutup matamu atau sampai engkau mengembuskan napas yang terakhirmu. Kalau sampai engkau menembuskan napas yang terakhirmu, engkau tidak percaya kepada Yesus, itulah perkara baru dimulai dengan engkau. Sudah pasti kau ada di sana, di neraka itu. Sudah pasti. Karena apa? Firman Allah katakan. Dan Tuhan itu tidak pernah bermain-main dalam firman-Nya. Dia akan melakukan dan melaksanakan. Itu sebabnya kasih Allah yang besar itu menjangkau orang berdosa, orang terhilang, orang apapun namanya, bandit, orang-orang penipu, semua dijangkaunya. Dunia ini. Jadi sebut ajalah apa yang ada dalam dunia ini. Orang-orang yang tinggal di dalamnya itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dia mau percaya. Tapi Tuhan itu kan gak pernah memaksakan kehendak. Nah, jadi terima Tuhan dalam hidupmu, engkau akan diberkati. Percayalah, kasih Allah yang besar yang dimiliki oleh Allah Israel itu tidak pernah ada dimiliki oleh Allah-Allah yang baik. Makanya dikatakan dia satu-satunya Allah yang benar. Jadi orang lain plesetkan pula lagi ini. Memang aneh memang. Kok Alkitab kita tapi disuruh untuk mendukung kebenaran orang lain. Kan aneh. Lihat saja dia apa di medsos itu. Kadang-kala saya bisa senyum-senyum saja. Tapi saya mau katakan kepada kita, Allah, kasih Allah yang besar itu mau menjangkau engkau, penipu, pendusta, pembohong, siapa saja. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Setelah diselamatkan lalu dibawa kemana? Kata firman Allah, diberikan hidup yang kekal. Supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hidupmu untuk dalam kebinasaan. Tuhan itu tidak pernah merencanakan engkau untuk masuk neraka. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan neraka itu untuk menjadi tempat tinggalmu. Itu hanya untuk tempat tinggal setan. Tapi kalau engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, kamu melakukan kehendak bapamu itu. Bapak yang apa itu? Setan itu maksud saya. Setan adalah bapamu. Jangan sampai setan bapak kita. Tapi kalau kita memberontak, kita melawan, kita tidak percaya, bapak kita itu adalah setan. Dan saya mau katakan, kasih Tuhan, semoga kasih Allah yang besar itu dapat menyadarkan kita, supaya kita menyadari kasih yang besar itu menjangkau engkau, mau menyelamatkan engkau, mau memberikan yang terbaik, hidupnya, nyawanya, bahkan surganya diberikan untuk orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya padamu bahwa kasih-Mu melekat kuat di dalam setiap hidup kami, dan kami akan tinggal selamanya bersama dengan Engkau, karena kami percaya dan melakukan kehendak. Dan bagi engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu, dan segala sakit penyakit yang mereka derita, Bapa di surga, kiranya
Tuhan Yesus, tanganmu yang berlobang paku itu menjangkau mereka, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Jamah mereka, jangkau mereka dalam nama Yesus. Lenyapkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus. Dan oleh bilurmu mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh, oleh firmanmu mereka sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau melihat bagaimana orang-orang yang tidak kuat menghadapi persoalan. Ada yang bunuh diri. Bahkan Tuhan, begitu hebatnya orang-orang yang tidak kuat itu Bapa di surga. Mereka tidak takut untuk mati. Mereka hanya takut untuk hidup. Sementara kami orang-orang percaya, kami tidak takut mati dan kami tidak takut untuk hidup. Dan selama Tuhan memberikan napas hidup, kami akan terus menjalani bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dan itulah sebabnya kami mohon kepada Tuhan, supaya Kau melihat mereka-mereka yang sedang mengalami masalah. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Dan angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan, tanda penyerahan diri. Lihatlah tangan-tangan yang diserahkan kepadamu Tuhan, dan mari Engkau menggenggam tangan mereka, supaya mereka tidak terpeleset dan tidak terjatuh, karena Engkau menggenggam tangan mereka di dalam nama Yesus. Dan segala persoalan mereka Engkau urus satu demi satu Bapa di surga. Apapun persoalan mereka, Engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan itu. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu, sebab Engkau yang berkata, nikmati kasih dan kuasa-Ku. Dan kami percaya kami akan menikmati kasih dan kuasa-Mu. Mereka akan menikmati kasih dan kuasa-Mu, dan mereka akan keluar dari persoalan mereka dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat kebaikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya terus kita bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.